Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah media pembelajaran yang berbasis IBL atau biasa disebut Inquiry Based Learning. Nah, apa itu Inquiry Based Learning? Simak pembahasannya. Nah, Inquiry Based Learning ini atau biasa disebut IBL, yang dimana IBL ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mendorong mereka untuk aktif, bertanya, dan menyelidiki, mengeksplorasi, dan menemukan pengetahuan secara mandiri maupun kelompok. Dalam IBL, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi terlibat langsung dalam proses pencarian dan pemecahan masalah. Nah, inquiry ini termasuk pendekatan pembelajaran. Nah, yang dimana ditetapkan untuk memahami guru agar tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi lebih sebagai fasilitator dan pembimbing yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, yang dimana seperti memikirkan gimana caranya mereka membuat pertanyaan dan menemukan jawaban sendiri melalui proses ilmiah dan pikirannya sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah yang ada pada IBL ini. Nah, ada relevansi karakteristik IBL di Pulau Madura, yang dimana karakteristik ini yang umumnya ada di Pulau Madura. Yang pertama yaitu semangat gotong royong dan kebersamaan yang tinggi, dan memperdalam budaya tutur dan diskusi yang kuat, dan minat terhadap hal praktis dan kontekstual yang membuat IBL sangat cocok diterapkan karena mendorong kerja kelompok dan memberikan ruang untuk eksplorasi konteks lokal, budaya, lingkungan, pertanian, dan lain-lain. Dan untuk memanfaatkan diskusi sebagai cara menggali pemahaman. Seperti pendekatan IBL ini, guru bisa mengintegrasikan kearifan lokal Madura, seperti akan budaya kerapan sapi, batik Madura, atau nilai keislaman. Dan Madura ini tersendiri bisa disebut dengan Pulau Seribu Masjid, yang dimana sebagai bagian dari proses inquiry ini atau biasa disebut dengan IBM. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk IBL yang memiliki beberapa tahap utama yang dapat disingkat menjadi 5M. Ya, yang pertama yaitu ada menanya. Menanya ini adalah siswa diajak untuk merumuskan pertanyaan berdasarkan fenomena yang diamati, begitu, agar siswa bisa berpikir gimana cara menjawabnya. Nah, yang kedua ada menyelidiki, yang dimana kita sebagai guru harus menetapkan siswa melakukan pengumpulan data melalui observasi atau wawancara, eksperimen, atau studi pustaka. Yang ketiga yaitu ada menganalisis, yang dimana menganalisis ini siswa mengevaluasi dan memanfaatkan dan menafsirkan data untuk menemukan pola atau kesimpulan. Nah, yang keempat yaitu ada menjelaskan. Nah, siswa menyampaikan hasil penemuan mereka melalui presentasi, diskusi, atau laporan tertulis agar mereka kembali ke bahasan di awal untuk mengolah pola pikir mereka agar bisa
menjawab. Nah, yang kelima yaitu ada merefleksi, yang dimana siswa dan guru melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Apa yang dipelajari dan apa kesulitannya dan mana perbaikannya. Mungkin kita harus menerapkan 5M ini, yang dimana yaitu adalah IBL, untuk memahami proses pembelajaran mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu ada evaluasi dalam inquiry based learning, atau bisa disebut IBL. Nah, IBL ini tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga proses belajar. Nah, jenis-jenis evaluasi yang digunakan, yang pertama adalah penilaian proses, di mana observasi ini keterlibatan siswa dalam setiap tahapan inquiry. Yang kedua yaitu adalah penilaian produk, yang dimana ada laporan, poster, presentasi, atau hasil eksperimen mereka. Yang ketiga ada penilaian sikap, di mana kita harus menilai sikap, kerjasama, dan kejujuran mereka, dan tanggung jawab mereka dalam proses inquiry ini. Nah, yang keempat ada penilaian keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreatif. Instrumen evaluasi bisa berupa rubrik penilaian, jurnal reflektif, atau portofolio. Nah, yang selanjutnya, untuk kelebihan IBL ini tersendiri bisa meningkatkan rasa ingin tahu dan minat belajar siswa, dan melatih kemandirian dan tanggung jawab, dan membiasakan berpikir ilmiah dan kritis, dan meningkatkan kemampuan komunikasi dan mengkolaborasi. Nah, yang selanjutnya ada model pembelajaran abad 21 yang harus dimiliki peserta didik. Yang pertama biasa disebut dengan 4C. Dan di sini 4C tersendiri ada yang pertama critical thinking, yang dimana critical thinking ini kemampuan berpikir logis, analitis, dan menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua yaitu ada creativity, yang dimana mampu menciptakan ide atau solusi baru. Nah, yang ketiga yaitu ada collaboration, yang mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat ada communication, yaitu mampu menyampaikan ide secara efektif, lisan dan tulisan, agar komunikasi tidak terputus dan bisa menambahkan relevansi kepada mereka yang kebingungan. Nah, yang selanjutnya ada juga kompetensi lain yang juga penting. Yang pertama yaitu ada digital literacy, yang dimana digital literacy ini mampu menggunakan teknologi secara produktif. Dan yang kedua yaitu ada karakter education, yang dimana nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan empati. Nah, yang ketiga yaitu ada global awareness, yang dimana memahami isu-isu global dan keberagaman budaya. Mungkin langsung kesimpulan, di mana inquiry ini adalah pendekatan inovatif yang sangat sesuai untuk diterapkan dalam konteks lokal seperti Madura, di mana budaya lokal ini semangat belajar dan rasa ingin tahu siswa dapat dijadikan kekuatan dalam proses belajar dengan menggabungkan karakteristik pembelajaran abad ke-21 dengan IBL yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memberdayakan peserta didik agar menjadi pembelajar aktif, kritis, dan kreatif. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari proses pembelajaran tentang inquiry based learning IBL. Mungkin ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Matur langkong, bacaan satejo.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.